Salam sehat teman-teman guru hebat. Perkenalkan, nama saya Stanley Pati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Unpati Ambon, program studi Pendidikan Biologi. Saya akan melaksanakan PPL 2 pada Lembaga SMA Negeri 7 Maluku Tengah. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Shalom. Kita ketemu lagi di saat ini dalam proses pembelajaran biologi. Dan sebelum kita mulainya, saya mempersilakan kita untuk membawa kita dalam doa. Silakan kita. Ya, terima kasih Ita sudah membawakan kita dalam doa pembukaan. Saya lihat kelas berapa ya? Ketua kelas semuanya hadir ya di saat ini? Hadir Pak. Baik. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Baik Pak. Ya, kita selalu bersyukur ya bahwa kita diberi kemudahan dan yang pasti kita masih bisa ada sampai detik ini. Baik anak-anak, di minggu kemarin kita ada dalam materi apa? Ekspresi. Ya, jadi materi tentang ekspresi. Saya rasa kalian sudah bisa memahami ya. Nah, ya kita ada di saat ini dalam proses pembelajaran biologi dan sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, saya mau Anda menyimak video berikut ini. Saat tubuh kita merasa terancam secara otomatis, tubuh kita akan bereaksi walaupun bukan otak yang memerintahkannya. Contohnya, ketika tangan kita terkena api, maka tangan kita akan langsung menjauhi api itu walaupun kita merasa tidak memerintahkannya. Bagaimana bisa? Secara tak sadar, tubuh kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari rasa sakit pada tubuh bagian luar kita, khususnya kulit. Saat ada suatu rangsangan yang membahayakan kulit, maka otomatis tubuh kita akan melakukan gerak tak sadar untuk menghindari bahaya tersebut yang dinamai gerak refleks. Gerak refleks terjadi ketika rangsangan berbahaya diterima oleh panca indera, misalnya kulit. Gerak refleks juga terjadi pada pupil mata kita. Pupil adalah lubang kecil pada mata yang berguna agar cahaya dapat masuk ke retina. Saat sumber cahaya yang dilihat mata terlalu sedikit alias gelap, maka pupil akan melebar sehingga jumlah cahaya yang dapat masuk ke mata dapat maksimal. Sedangkan saat keadaan terang, pupil akan menyempit agar cahaya yang masuk ke mata tidak terlalu berlebihan sehingga tidak merusak retina mata. Pada akhirnya, gerak refleks sangat berguna untuk melindungi diri kita. Bukan hanya aktor di film laga saja yang memiliki refleks untuk melindungi dirinya. Sekian dan terima kasih. Video singkat yang telah saya tampilkan, saya akan memberikan Anda tes dan Anda silakan masuk di Google, aktifkan HP Anda. Anda lihat di grup Anda, saya sudah memberikan link yang ada dan kita ada dalam tes. Nah, waktu saya berikan 2 menit untuk Anda kerjakan soal tes yang sudah dibagikan di link tersebut. Silakan. Ya, jadi berdasarkan video yang tadi Anda amati, maka materi yang akan kita bahas di saat ini adalah saraf manusia. Baik, sehingga kita akan ada dalam tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada proses kali ini, yaitu melalui kajian serta analisa yang didapatkan dengan menggunakan model program based learning serta pendekatan saintifik berbasis TPATK. Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan struktur dan fungsi sel pada sistem saraf manusia dan cara kerja sistem saraf dengan benar, sehingga dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa, menemukan perilaku tindak lingkungan, disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Jadi itulah yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita di saat ini.
Pada materi kali ini, saya mau Anda menyimak video yang nanti saya tampilkan juga dalam proses kinerja sistem saraf kita. Anda mengambil kesimpulan dari video tersebut, kemudian nanti Anda lakukan dia dalam diskusi kelompok. Tetapi sebelumnya, kita lihat video yang nanti saya tampilkan di depan dulu. Ya, baik, kita simak bersama-sama ya video yang nanti saya putar. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, coba cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au! Area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespons dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung selama sepersekian detik meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter-meter. Lanjut ke sumsum tulang belakang. Yuk sedikit bereksperimen. Dalam hitungan 1, aku akan memutus koneksi antar sel saraf di area sini. Memangnya apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? 1. Nah kan, kamu jadi mati rasa dari area pinggang sampai tubuh bawahmu. Itu karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Oke, tenang saja. Sudah kukembalikan koneksi sarafnya seperti semula kok. Oleh sebab itu, otak dan sumsum tulang belakang terlindung oleh tulang, tengkorak, dan tulang belakang. Oke, yuk kita beralih ke saraf lainnya. Kita mulai dari saraf yang ada di jemarimu. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba, lambaikan tanganmu. Ya, bagus. Hal ini bisa terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan depan, pergelangan tangan, dan tanganmu. Secara sinergis, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, mengangkat lengan, mengatur posisinya, dan melambaikannya. Semua aktivitas ini berada di bawah kendali sistem saraf sadar atau somatik. Alismu terangkat saat mendengar fakta ini, gerakannya pun dikendalikan oleh saraf ini. Oke, aku perlu minta maaf dulu sebelumnya. Aduh, maaf, ponselmu jatuh ya karena sudah kuberi muatan listrik. Intinya, tanpa sadar, kamu membiarkan ponselmu jatuh saat kamu merasa sakit. Tapi, saat kamu mencubit dirimu sendiri, kamu mengaktifkan sistem saraf sadar sehingga kamu sudah mengantisipasinya. Sedangkan sengatan listrik yang kamu rasakan muncul tanpa kamu antisipasi. Akibatnya, sistem saraf otonommu tersentak, lalu secara refleks membuatmu menjauhi ancaman. Artinya, instingmu untuk menghindari bahaya juga dikendalikan oleh saraf. Tubuh akan berupaya menyelamatkan diri dari bahaya meski tanpa kamu mau. Sama halnya saat kamu belajar keterampilan baru, misalnya roller skating. Awalnya, kamu tidak bisa menggerakkan satu kaki pun. Otakmu harus berhadapan dengan aktivitas yang beda dari biasanya. Akibatnya, sinyal-sinyalnya aktif. Kamu juga jatuh, tapi kemudian berdiri dan mencoba sekali lagi. Saat inilah, berjuta sel saraf sudah terhubung dan SSP-mu segera membuat koneksi baru. Kamu jatuh lagi, dan sekali lagi. Tapi, setiap kali bangkit dan mencoba lagi, otakmu semakin beradaptasi. Akhirnya, pada upayamu yang ke-5, ke-10, atau ke-50, kamu bisa bergerak maju. Otak menangkap momen saat kamu tidak jatuh lagi, kemudian memperkuat koneksi sel saraf agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan latihan keras dan koneksi SSP-mu, kamu bisa bermain skating seperti seorang pro. Sambil keheranan, kok sebelumnya geraknya sangat kaku ya? Hebatnya lagi, koneksi ini tidak akan benar-benar terputus. Meski kamu belajar skating saat masih anak-anak dan tidak mencobanya selama 10 tahun, tak perlu waktu lama kok untuk mengingat kembali cara melakukannya. Ya, anak-anak, tadi video sudah Anda simak ya? Ya, Anda sudah bisa memahami apa maksud dari video tersebut. Jadi, sistem saraf itu dia merupakan sel-sel yang memiliki fungsi dalam mengorganisasikan kita punya informasi. Ya, baik. Kita akan melanjutkan kegiatan kita yang berikut, yaitu Anda akan dibagi dalam beberapa kelompok. Silakan untuk Anda duduk pada kelompok masing-masing yang telah ditentukan. Silakan.
Ya, ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, dan nanti dikerjakan atau diisi oleh Anda ya. Saya berharap semuanya dapat bekerja dengan baik, proaktif dalam kerja kelompok, bukan mengandalkan satu individu saja, tetapi semuanya. Analisa apa yang tadi diamati berdasarkan video tadi, kemudian baca apa yang menjadi pertanyaan pada LKPD ini, dan silakan kerjakan. Waktu yang ada saya berikan kepada Anda untuk mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Jadi simak apa yang tadi Anda nonton tadi di video, kemudian Anda baca lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian Anda bisa mengerjakannya. Silakan kerjakan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Semuanya sudah mengerjakan tugas dengan baik? Sudah, Berarti sudah selesai ya? Sudah. Ya. Di saat ini kita sudah bisa masuk dalam proses berikut, yaitu presentasi hasil kerja. Presentasinya terkelompok ya, dan saya rasa semuanya harus aktif, proaktif di depan. Ya, baik. Saya mulai dengan kelompok keempat. Saya ambil dari belakang dulu ya. Kelompok akson. Mana kelompok akson? Ya, kelompok akson. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, baik teman-teman semua, silakan menyimak apa yang nanti dipresentasikan oleh kelompok akson ya, kelompok 4 ya. Silakan kelompok akson. Ya, Bapak Guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari kami kelompok akson. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami saat ini kepada teman yang telah bersedia. Saya persilakan.
Tuliskan nama beserta fungsi bagian yang ditunjukkan oleh gambar. Yang pertama, dendrit. Itu berfungsi untuk mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Yang kedua, badan sel berfungsi sebagai penerima dari dendrit, kemudian diteruskan menuju ke akson. Yang ketiga, dolus transfer. Itu berfungsi memfasilitasi produksi garam untuk mempercepat impuls yang mengalir pada akson. Yang keempat, akson. Itu berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang kelima, sel swan. Berfungsi untuk memperbaiki sel akson yang rusak untuk meregenerasi akson. Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain kepada kami kelompok akson? Kami persilakan. Ya, kelompok akson memberikan kesempatan untuk teman-teman dari kelompok lain bisa menanggapi apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok akson. Silakan. Kelompok neuron atau sensorik atau motorik, silakan. Bagaimana cara kerja sistem saraf bisa menstimulasi otak sampai menghasilkan suatu tindakan respon? Ya, itu pertanyaan dari kelompok neuron. Silakan kelompok akson untuk menanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok neuron. Di sini kami dari kelompok akson akan menjawab pertanyaan tersebut dengan soal yang tadi diberikan, yaitu bagaimana cara kerja sistem saraf bisa menstimulasi otak sampai menghasilkan suatu tindakan respon. Jawabannya itu jaringan saraf manusia bekerja dibantu oleh sistem saraf khusus yang disebut dengan neuron. Ketika tubuh menerima rangsangan, maka sel saraf akan mengirim informasi ini di dalam bentuk impuls berupa arus listrik untuk diteruskan ke saraf sensorik. Setelah itu sinyal pesan tersebut akan dibawa ke otak untuk diproses dan diartikan. Apakah kelompok neuron menerima jawaban kami? Ya, kami dari kelompok neuron menerima jawaban dari kelompok akson. Demikianlah hasil presentasi kami di saat ini. Sekian dan terima kasih. Siap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Silakan. Ya, Pak Guru dan teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saat ini kami kelompok motorik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman sudah siap, saya persilakan. Ya teman-teman, bisa melihat pada lembar soal EKPD. Ya, di situ dengan soal tetapi tak berfungsi neuron di bawah ini. Jenis neuron yang pertama yaitu neuron sensor atau afferent yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal dari organ sensorik atau reseptor, mengirimkan sinyal dari organ sensorik ke sistem pusat. Demikianlah hasil presentasi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Apa yang terjadi di dalam sebuah sel saraf setelah ia menerima informasi? Informasi yang diterima oleh indera akan diteruskan oleh saraf dalam bentuk impuls. Impuls tersebut berupa tegangan listrik. Impuls akan menempuh jalur sepanjang akson sesuatu neuron sebelum dihantarkan ke neuron lain melalui sinapsis dan akan seperti itu terus hingga mencapai otak di mana impuls itu akan diproses. Ya, kami berikan aplaus kepada Ya, Pak Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok neuron. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang telah siap, saya persilakan. Jawabannya yang pertama, mikroglia sel berfungsi sebagai komposit, membersihkan komponen yang dapat mengancam sistem saraf. Yang kedua, astrosite berfungsi sebagai penyokong struktur dan penyediaan nutrisi bagi neuron. Baik anak-anak, saya akan mempersilakan kelompok sensorik untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kepada kelompok sensorik. Ya, Bapak Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok sensorik. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis neuron ada terbagi menjadi 3, yaitu neuron sensor atau afferent, yang kedua neuron motor atau efferent, yang ketiga neuron konektor
Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, saran, atau pendapat dari kelompok lain? Kami persilakan. Ya baik anak-anak, tadi kelompok neuron sudah mempresentasikan hasil kerjanya dan diberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk bisa memberikan tanggapan kepada kelompok neuron. Silakan kelompok mana? Bagaimana sistem otak bekerja sama dengan sistem saraf? Terima kasih. Ya, di saat ini kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok motorik kepada kelompok kami. Kepada teman, saya persilakan. Dengan soal bagaimana sistem otak bekerja sama dengan sistem saraf, jawabannya bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah kelompok motorik menerima jawaban? Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok sensorik. Sekian dan terima kasih. Baik, kita ya, jadi permasalahannya itu sudah kita dapat ya. Kita dapat melalui hasil dari kerja kelompok Anda. Dari paparan teman-teman tadi, mungkin ada yang merasa masih belum paham. Kita lihat terkait dengan apa yang saya kerjakan tadi, kita melihat bahwa semua penyebab terjadinya perubahan dalam tubuh atau bagian tubuh disebut rangsang. Yang berikut, alat yang mampu menerima rangsang itu dinamakan indera atau yang kita sebut tadi adalah reseptor. Kemudian, rangsang dapat berasal dari luar tubuh, misalnya berupa bau, rasa pahit, manis, sentuhan, cahaya, suhu, tekanan, ataupun daya berat. Kemudian, neuron tersusun atas badan sel saraf, serabut-serabut saraf, dan seluruh-seluruhnya. Nah, ada juga inti sel yang mengandung satu orang inti besar yang kaya akan RNA dan sitoplasma yang disebut neuroplasma. Ada dua macam sel saraf, yaitu dendrit dan akson. Oke, anak-anak ya. Kemudian ini adalah bentuk dari sel itu. Jadi ada dendrit, ada akson. Memang ada lain lagi seperti nukleus ya, tetapi pada sel, setiap sel pasti dia memiliki inti. Ya, neuron yang tadi saya katakan bahwa ada dua. Yang pertama dendrit. Dendrit merupakan serabut saraf pendek yang berfungsi menerima impuls yang datang dari belum akson neuron lain dan dibawa menuju badan sel saraf. Yang berikut akson. Akson merupakan serabut yang panjang. Dia berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut atau tiga proses kerja sistem saraf pada manusia. Ada impuls sadar, ada gerak sadar, dan yang ketiga ada gerak refleks. Kita lihat gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Nah, di sini ada mekanismenya. Jadi yang pertama rangsangan atau impuls. Kemudian dia dapat ke reseptor atau indera ya. Nah, kemudian neuron sensori. Neuron sensori yang lebih besar, dia sebagai penghubung ke otak yang merupakan saraf pusat kita. Teristimewa pada gerak sadar ya. Nah, dari otak atau saraf pusat dia akan melanjutkan ke neuron motor dan neuron motor akan melanjutkannya kepada efektor atau otot. Kemudian yang berikut ada gerak refleks. Nah, gerak refleks ini disebabkan oleh rangsangan tertentu yang mengejutkan atau menyakitkan. Kerjanya seperti apa? Rangsangan atau impuls akan ke reseptor atau indera. Dia menuju neuron sensori. Nah, sampai di sumsum tulang belakang. Nah, di sumsum tulang belakang ini itu adalah saraf pusat ya. Itu adalah pusat daripada saraf kita. Jadi bukan saja otak, tetapi sumsum tulang belakang juga yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, karena pada gerak refleks itu bukan otak sebagai pusat saraf, tetapi sumsum tulang belakang. Kemudian dia akan meneruskan kepada neuron motor dan terakhir adalah efektor atau otot. Ya. Nah, anak-anak,
inilah materi pembelajaran kita yang kita sama-sama pelajari saat ini untuk menjawab tujuan pembelajaran kita ya, yang tadi pertama saya sampaikan. Ya, anak-anak, jadi proses pembelajaran kita di saat ini telah selesai. Nanti ada refleksi ya. Refleksi ini saya gunakan Mentimeter untuk Anda kerjakan. Jadi Mentimeter itu nanti Anda isi, soal-soalnya sudah ada di situ. Jadi terkait apa saja penilaian Anda terhadap pembelajaran kita di saat ini, kemudian metode yang kita gunakan seperti apa, nanti Anda jawab ya? Ya. Ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada post-test, dan post-test ini kita akan menggunakan aplikasi Quizzes. Anda silakan pindai barcode yang telah saya tampilkan di depan. Ya baik, saya akan mulai ya. Proses pembelajaran kita di saat ini telah selesai. Materi kita di minggu depan itu adalah terkait dengan gangguan sistem saraf. Ya, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di saat ini, kita akan ada dalam doa penutup, dan doa penutup ini akan dibawakan oleh Sesli Datuk Risa. Silakan Nona. Pada teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita di saat ini, mari kita satukan doa kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami hingga di saat ini proses pembelajaran yang kami lakukan. Ya, terima kasih. Selamat siang dan shalom. Shalom.